Dan Brother Branham mengatakan, semua pelayanan memiliki 3 tarikan yang sama. Yesus dengan 3 tarikan. Pelayanan tarikan pertama Yesus adalah mujizat. Pelayanan tarikan kedua Yesus adalah mengetahui pikiran hati manusia. Pelayanan tarikan ketiga Yesus adalah membuka firman. Matius 24. Dan kemudian diakhiri, Yesus disalibkan. Yesus dipukul. Yesus berseru. Gempa bumi. Kebangkitan orang-orang kudus. Dan kepulangan mereka. Amin. Paragraf 283 saya bacakan di kutipan jiwa-jiwa yang ada di dalam penjara saat ini. 283. Pelayanan Nuh, semua pelayanan sama. Dia masuk ke dalam bahtera, dan sesudah dia masuk ke dalam bahtera, ada 7 hari dan tidak terjadi apa-apa. Kesaksiannya berkhotbah kepada yang terhilang. Orang-orang yang terhilang. His testimony preached to the doomed. Kesaksian yang mana? Kesaksian bahwa dia sudah di dalam bahtera. Dia tidak lagi berkhotbah di dalam bahtera, pintu sudah ditutup. Maka kesaksian itu berkhotbah kepada orang-orang yang terhilang, yang tidak akan bisa diselamatkan lagi. Itu Nuh. Paragraf 284. Anda membaca di Alkitab, Yesus bernubuat di Lukas 17. Sama seperti pada zamannya Nuh, demikian anak manusia dinyatakan. Sama seperti pada zaman Lot, demikian anak manusia dinyatakan. Dan hari Rabu saya sudah menyampaikan bagaimana anak manusia yang pertama dinyatakan di kitab Kejadian. Dan terkait dengan Sodom Gomora ditenggelamkan ke dalam laut mati. Paragraf 284. Sodom dan Gomora, Yesus mengarahkan kepada keduanya, Nuh dan Sodom, bahwa sebelum anak manusia datang, seperti zamannya Nuh, demikianlah anak manusia dinyatakan. Demikianlah seperti zamannya Sodom, seperti zamannya Nuh, Yesus mengarahkan kepada kedua peristiwa itu. Paragraf 285. Nuh memiliki 3 tarikan, dan tarikan dia yang ketiga adalah untuk orang-orang yang terhilang sesudah pintu ditutup. Dan sesudah pintu ditutup, hujan belum langsung turun. Masih ada 7 hari lagi. Tidak ada apa-apa di situ. Mereka sudah ada di dalam. Sebab mereka di puncak gunung yang ketujuh. Gunung yang tertinggi. Disitulah di mana Tuhan menempatkan bahtera itu. Di gunung itu. Haleluya. Paragraf 286. Di hari-harinya Sodom, tarikan pertama adalah Lot, orang benar. Jadi Lot adalah tarikan pertama. Kemudian paragraf 289. Kemudian datanglah utusan yang berikutnya, 2 orang. Mereka pergi ke Sodom. Itu adalah tarikan keduanya Elohim. Jadi tarikan yang pertama untuk pelayanan anak manusia di kitab Kejadian adalah Lot. Tarikan yang kedua adalah utusan. 2 utusan. Brother Branham menyebut nama mereka, Oral Robert dan Billy Graham untuk zaman ini. Jangan Anda berpikir bahwa Oral Robert di sana, enggak. Hanya sebuah pralambang.
Paragraf 290. Utusan yang ketiga yang turun ke sana adalah tarikan yang ketiga. Siapa dia yang turun ke sana? Saya sudah tunjukkan Kejadian 18. Amin. Ayat 18 dan 19. Tuhan sendiri. Aku sendiri akan melihat. Turun. Itulah tarikan ketiganya di dalam pelayanan anak manusia yang pertama. 3 pelayanan anak manusia. Di kitab Kejadian, di pertengahan Alkitab, dan di akhir zaman. Paragraf 345. Apakah tarikan ketiga akan dikhotbahkan kepada orang-orang yang selamanya terhilang, yaitu mereka yang sudah menolak pesan keselamatan? Brother Branham mengajukan sebuah pertanyaan. Dan kalau Anda membaca secara keseluruhan khotbah jiwa-jiwa yang ada di dalam penjara saat ini, maka Anda akan mendapatkan jawaban itu. Jawabannya adalah tarikan ketiga adalah untuk orang-orang yang terhilang, yang tidak bisa diselamatkan karena sudah menolak pesan di zaman tersebut. Jawabannya adalah ya. Paragraf 347. Ingat, Nuh sudah ada di dalam bahtera. Mempelai wanita dimeteraikan di dalam bersama Kristus. Anggota yang terakhir sudah ditebus. Oke? Kalau Anda tidak mengerti akan konsep misteri rangkap tiganya meterai ketujuh, maka Anda akan langsung mengatakan mempelai wanita sudah komplit. Itulah sebabnya banyak penafsiran muncul, sehingga kemudian mereka mengatakan tidak ada lagi baptisan air, tidak ada lagi perjamuan, tidak ada lagi, karena Tuhan sudah datang. Kapan anggota yang terakhir sudah ditebus? Anda harus melihat bahwa tarikan ketiga memiliki 3 fase. Bagian yang ketiga adalah di masa skuis ketika pintu kasih karunia sudah ditutup. Dengan kata lain, yang terakhir anggota mempelai wanita sudah masuk lebih dahulu. Amin. Saya ambil contoh. Nuh sudah masuk ke dalam, tapi salah satu anaknya masih ketinggalan di luar. Padahal pintu sudah ditutup. Buka lagi lah. Masuk. Bukan itu konsepnya. Semuanya sudah masuk bersama-sama. Dan ketika pintu sudah ditutup, tidak bisa lagi dibuka. Apa yang sudah ditutup oleh Tuhan, tidak bisa lagi dibuka. Apa yang sudah dibuka, tidak bisa ditutup. Amin. Mempelai wanita dimeteraikan di dalam bersama Kristus. Anggota yang terakhir sudah ditebus. Meterai ke-6 sudah menghasilkan dirinya sendiri. Meterai ke-7 membawa dia kembali ke bumi. Amin. Anak domba datang dan mengambil kitab itu dari tangan dia yang duduk di tahta dan mengklaim apa yang menjadi miliknya, apa yang sudah dia tebus. Itu sudah selalu tarikan yang ketiga. Maka Anda melihat tarikan ketiga meliputi terkait dengan gulungan kitab yang termeterai diambil, itu adalah penyingkapan firman. Dan meterai ke-7 datang ke bumi adalah untuk melakukan hal ini. Ngerti?